Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ma ba'd. Pertama, tiada kata yang indah untuk kita ucapkan saat ini melainkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat lahir batin kepada kita hingga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat wassalam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang terkumpul, yang hadir di pagi yang mulia ini, di pagi yang berbahagia ini, termasuk umat baginda Rasulullah yang tersyafaati di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus dan juga kita yang hadir anggota Bekar Subuh pada pagi ini yang sangat kami banggakan dan dimuliakan Allah, insya Allah dicintai Allah dunia wal akhirah kita. Amin. Hidup kita ya Allah sudah takdirkan menjadi hamba yang senantiasa beribadah kepadanya. Allah takdirkan atau peruntukkan hidup kita ini sesungguhnya menjalani hidup dalam beribadah kepadanya, sebagaimana ayat yang kita semua hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami ciptakan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada kami, menyembah kami. Makanya semua sisi kehidupan kita ini adalah ibadah. Mulai kita tidur, bangun, beraktivitas dan tidur kembali, itu sesungguhnya bagian dari lingkaran ibadah kita kepada Allah. Apalagi ibadah mahdhah yang langsung tersalur kepada Allah seperti ini, salat subuh berjamaah. Barangkali saya yakin juga kawan-kawan datang dari berbagai penjuru yang ada di kota Batam ini. Alhamdulillah, semakin jauh kita memutar, berjalan, roda motor kita berputar dan juga mobil, tentu langkahnya, pahalanya semakin banyak. Artinya kalau yang tinggal di sekitaran sini mutar dulu ke Batu Haji biar pahalanya banyak. Ya begitu, Kang? Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan juga di dalam Al-Fatihah yang selalu kita baca, yang terdahulu yang kita lakukan adalah pengabdian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ingin pertolongan Allah, kita ingin bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti yang kita lakukan adalah ibadah terlebih dahulu, pengabdian, menghambakan diri kepada Allah. Setelah itu baru kita minta tolong. Bahkan melalui sholat pun juga secara nyata Allah menukilkan di dalam awal Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salat. Untuk minta tolong kepada Allah itu dengan sabar, dengan sholat.
untuk menjemput pertolongan Allah. Nah, berbicara masalah ibadah, rekan-rekanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi tipe orang ibadah itu menjadi 3 tipe beribadah kepada Allah. Yang pertama, seorang beribadah kepada Allah itu tipe seperti pedagang. Ya Pak, kalau pedagang itu mau untung atau rugi, pasti untung. Nggak ada orang yang berdagang jualan itu ingin hanya balik modal saja, pasti untung. Ada orang beribadah kepada Allah itu karena ingin untung banyak. Kenapa kita sholat subuh berjamaah? Karena untungnya banyak daripada sholat sendiri di rumah, hanya dapat 5 doang, ya. Sementara berjamaah 27 derajat. Kenapa kita di bulan Ramadan itu lebih banyak sedekahnya? Kenapa di bulan Ramadan kita lebih banyak tilawah Al-Qur'annya? Karena kita tahu ilmunya. Di bulan Ramadan itu semua aktivitas ibadah kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan sampai Allah menyebutkan yudha'ifu liman yasha. Allah akan berikan pahala unlimited, tanpa batas. Maka kita berpacu di bulan Ramadan itu. Sementara di luar Ramadan tidak seperti kebiasaan di Ramadan. Sekali lagi, kenapa itu kita lakukan? Karena kita mengejar pahala yang banyak, ingin untung banyak. Boleh tidak ibadah seperti ini, Bang, kita lakukan? Boleh, karena diajarkan langsung oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang beriman, kata Allah, hal adullukum ala tijarah, apakah kalian mau aku tawarkan perdagangan, bisnis, jual beli yang akan menjauhkan kalian dari azabku yang teramat pedih, kata Allah. Artinya apa? Allah mengajarkan kita untuk cari untung, pahala yang banyak. Sederhananya, kita beribadah seperti tipe seorang pedagang itu boleh. Tipe kedua, seorang beribadah tipe kedua disebut seperti seorang budak. Maaf, dulu di Arab ada budak. Seorang budak, atau bahasa kita sekarang pembantu misalnya. Seorang budak, dia bekerja di rumah tuannya itu karena dasar takut nanti gajinya dipotong, atau takut nanti nggak digaji, takut tuannya marah kalau kerjanya nggak benar, ya Pak. Orang beribadah tipe seorang budak. Kenapa kamu rajin sholat? Saya takut kepada Allah. Kenapa kamu puasa? Saya takut Allah, kalau Allah marah dengan saya, kalau Allah murka dengan saya. Kenapa kamu tidak bermaksiat padahal kesempatan ada? Saya takut kepada Allah. Takut. Kenapa kamu bermalas-malasan beribadah?
Maksudnya kenapa kamu tidak bermalas-malasan saja beribadah? Saya takut kepada Allah, tidak dikaruniakan kasih sayang dan ridha Allah kepada saya. Seorang beribadah karena dasar takut. Boleh Pak ibadah seperti ini? Boleh ya, kita beribadah karena dasar takut. Bahkan dalam doa kita, hampir satu doa ini yang tidak pernah kita tinggalkan. Doa apa Pak? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya kita ingin bahagia dunia akhirat. Pada akhirnya hindarkan saya dari azab neraka-Mu ya Allah. Artinya apa? Takut neraka ya, dan banyak lagi ayat yang lain yang menggambarkan seorang hamba itu takut diazab, takut dilaknat, takut Allah marah. Maka kita beribadah boleh, tapi mesti kita tingkatkan dari orang yang cari untung banyak, kemudian juga ibadah kita masih juga kategori orang yang takut, meningkatlah menjadi yang ketiga. Apa? Ketiga. Apa itu tiga Bang? Ya, ketiga itu arif dalam beribadah. Seorang arif, dia beribadah kepada Allah itu tidak hanya dasar cari untung, tidak hanya takut kepada Allah, tapi beribadah karena ingin berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih seharian ini Engkau telah berikan nafas kepada hamba. Tidak sedikit orang yang tersengat-sengat dalam pernafasan, harus dibantu dengan oksigen ya Allah, tapi hamba begitu leluasa menghirup udara-Mu ya Rabb. Nikmat Allah ya Rabb, terima kasih Engkau telah berikan kesehatan mataku ya Allah. Betapa orang yang selama hidupnya belum pernah melihat semesta ini, keindahan semesta-Mu ya Allah, tapi Engkau telah berikan kondisi mata ini dalam keadaan sehat. Dan nikmat Allah yang lain, subhanallah. Maka kalau ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, enggak usah jauh-jauh memandang keluar, lihat pada diri kita. Maka bahasa Allah, fakiru bi khalqillah wala tatafakkaru bi dzatillah. Pikirkan tentang ciptaan Allah, jangan memikir tentang zatnya Allah. Nikmat Allah kepada kita, maka dalam Al-Quran disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang membuat kalian mendustai? Masya Allah. Bang, nih air liur kita, usahakan air liur orang lain, punya kita saja setelah kita buang kita jijik, betul? Berapa liter sehari kita buang air liur kita terkadang? Bayangkan hanya air liur saja, nikmat Allah yang luar biasa. Bayangkan abang-abangku semua, sehari saja air liur kita dikeringkan oleh Allah. Bayangkan, susah Pak nelan. Makan roti itu harus dikunyah pakai air dulu, baru ditelan. Itu pun juga nggak sempurna. Air liur, nikmat Allah yang luar biasa. Belum lagi nikmat Allah yang lain. Sekali lagi, nikmatku yang mana yang kalian dustai, yang membuat kita tidak tunduk dan sujud kepada Allah?
Maka orang yang benar-benar memiliki sifat arif pada dirinya, dia beribadah itu sebagai realisasi dia ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Kalau orang memberikan kita kain sarung misalnya, orang arif itu tidak hanya ingin membalas kembali kain sarung yang bagus atau yang sama, tapi dia ingin memberi yang lebih dari itu. Kenapa baginda Rasulullah ibadahnya begitu banget, ya Pak? Diceritakan dalam suatu riwayat sampai bengkak kaki beliau sholat malam. Kita sih bengkak juga kaki Pak ya, tapi asam urat. Bengkak kaki baginda Rasulullah karena lama menahan berdiri beliau membaca ayat, kemudian juga merenungkan setiap ayat yang dibaca, setiap lafal yang beliau ungkapkan itu nyambung ke hati. Terkadang kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, enggak nyambung ke hati. Padahal zikir itu yang diinginkan adalah nyambung antara lisan dan hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah, ini ibadah. Ketika kita sudah bisa menghantarkan diri kita menuju orang beribadah seperti orang arif, tentu godaan, rintangan tidak sedikit, ya Bang. Nih, tuan-tuan yang datang dari berbagai penjuru di kota Batam ke sini sholat subuh, masya Allah, tantangannya, ya, halangannya, rintangannya itu tuh luar biasa. Ada saja bisikan, yuwaswisufi, ya, setan itu selalu membisik-bisik di dada kita, melemahkan ibadah kita. Kebenar kata Imam Syafi'i, iman itu kadang naik, kadang turun, betul Pak? Kata beliau, yazidul iman bitta'ah, iman itu akan pasti selalu naik dan naik kalau diikuti dengan ketaatan. Aduh, ini gerimis nih, kemana ini? Lawan, karena nanti akan dibantu dengan yuwaswisufi, bisikan itu. Ah, kan ada mantel jas hujan, dah pakai, tapi ini lebat kayak gini, ah sudahlah, ganti aja. Kalau memang basah baju nanti ganti aja baju di masjid. Banyak alasan untuk kita tetap menerobos lebatnya hujan itu untuk menggapai kemuliaan, karena dia akan pasti menghalangi. Apalagi abang-abang yang sudah istiqomah, oh masya Allah, usahakan kita Pak. Ini ada satu cerita, seorang syekh yang dititipi anak gadis oleh tiga orang adik beradik. Ini ada 3 orang nih, dari Bekar subuh juga nih. Dia mau jihad, mau berperang. Ketiga anak muda ini, dia 4 beradik, 1 orang perempuan. Jadi dia mau berangkat jihad, yang 3 orang ini. Dia bingung mau titip adik perempuannya ini kemana. Akhirnya setelah dia mikir, dapat informasi ada suatu desa itu ada seorang syekh ahli ibadah, usianya sudah ratusan tahun lebih lah, tapi masih energik. Kalau orang dulu kan usianya panjang-panjang ya. Jadi singkat cerita, ketiga pemuda ini menitipkan adiknya kepada seorang syekh, seorang ahli ibadah itu, kalau tidak salah namanya Basisah ya, seorang Basisah. Nah, dia datang, wahai tuan syekh, kami bingung ini mau berangkat jihad, sementara adik perempuan kami tidak tahu kami mau nitip kemana. Akhirnya kami simpulkan kami titip ke tuan syekh saja. Mohon jaga adik kami, karena ini adik kami satu-satunya. Kebetulan tuan syekh ini pun juga walaupun usianya sudah ratusan tahun, karena sibuk ibadah belum menikah Pak. Wah, ini tantangan ini Pak. Sama dengan Imam Nawawi juga sama, sampai beliau mengakhirkan nafas beliau belum menikah.
karena sibuknya. Suatu ketika di penghujung usia beliau pun juga ditanya, Imam Nawawi, kenapa Tuan belum menikah? Astagfirullah, saya terlalu sibuk. Imam Nawawi, Pak, 2 rakaat beliau sholat, kemudian beliau menulis buku itu paling sedikit 2-3 lembar buku yang beliau tulis. Kemudian Imam Nawawi juga sholat isya itu satu wudhu dengan sholat subuhnya. Artinya apa? Hampir semalaman itu beliau tidak tidur, menghafal ribuan hadis, Al-Quran, tafsir, semuanya sudah di kepala beliau, Imam Nawawi. Akhirnya beliau sibuk dengan ilmu, lupa untuk menikah. Itu Imam Nawawi. Kembali, seorang basisah tadi, seorang syekh basisah, kemudian disampaikan kepada abang-abangnya ini yang 3 orang, sebenarnya saya keberatan kalau adik anda ini dititip ke saya khawatir nanti akan mengganggu konsentrasi ibadah saya. Kalau memang tidak ada tempat lain, ya bolehlah, tapi mohon kalian bertiga ini bangun sebuah kamar yang agak sedikit jauh dari tempat ibadah saya, dari mushola ini, dari masjid. Sepakat adik-adiknya ini, adik-beradiknya 3 orang ini, abang-abangnya, dibangunlah sebuah rumah sederhana buat adiknya, agak berjauhan dari tempat ibadah seorang syekh ini. Akhirnya ditaruhlah adiknya di sana. Berangkat 3 orang pemuda ini untuk berjihad, adiknya tinggal di lingkaran di lingkungan syekh ahli ibadah itu. Setan ini pintar, Pak, ahli strategi. Kalau sekolah politiknya itu sudah kelas paling tinggi itu. Kalau ada di atas profesor, Pak, di atas profesor dia sekolahnya. Nah, seminggu 2 minggu ini tuan syekh ini kalau dia beli makanan, hanya beli makanan taruh di pintunya, dan sebelumnya memang sudah dipesankan jam sekian kamu ambil tuh roti dimakan. Syekh ini tidak berkomunikasi dengan wanita ini. Nah, seiring berjalannya hari, waktu, masuk 1 bulan, akhirnya komunikasi itu sudah mulai. Jadi tuan Syekh ini pakai perasaan tadi, aduh kasihan juga ini anak, masa begitu aja, nggak pernah komunikasi dengan dia, paling taruh roti saja di sana. Akhirnya diketoklah pintunya, tok tok tok. Dek, kalau kamu ada perlu yang lain, kamu ngomong, jangan sungkan, jangan segan. Nah, ini awalnya. Akhirnya, ya baik, tuan Syekh. Akhirnya karena sudah dipersilahkan seperti itu, keesokan harinya si perempuan ini minta tolong, tuan Syekh mohon maaf, kalau berkenan tolong belikan saya martabak har. Minta martabak har. Dibelikanlah sama tuan Syekh ini martabak har. Akhirnya diantar. Ngomong lagi si perempuan ini, tuan Syekh, ini martabaknya kebesaran, nggak habis saya. Ya udah, nggak apa-apa, nanti kalau nggak habis kamu sisakan aja, nanti saya ngabisin. Komunikasi sudah mulai terjalin. Akhirnya tersisa makanan itu dan diberikan kepada tuan Syekh yang menghabiskan. Setelah itu komunikasi masing-masing ini dibisikkan oleh setan lagi. Masa begitu doang? Saya kan ahli ilmu. Mungkin kalau perempuan ini kalau ada masalah tentang agama, dia mau nanya ke saya. Masa saya menutup diri? Perempuan ini pun juga terbisik di hatinya. Setan itu pun juga mempengaruhi. Masa saya begitu aja? Saya mau bertanya juga dengan sesuatu kepada tuan guru, tuan Syekh. Akhirnya terjalin menanya sesuatu. Akhirnya bertanya tidak mungkin juga selalu di balik balik pintu. Bertanya tentang haid misalnya. Tuan Syekh,
Kalau saya sedang haid ini bagaimana? Tidak mungkin teriak-teriak kan? Pinginnya bertatap muka. Akhirnya tuan saya ini pun juga paham, bertatap muka lah. Setan itu sudah mulai nih. Ya, kalau berbincang masalah agama kan nggak apa-apa. Karena setannya pun juga ahli fikih, ahli agama, yang menggoda. Terjalin komunikasi, kemudian si perempuan ini yang awalnya juga dia bercadar, akhirnya karena kurang begitu, sama kita pakai masker Pak ya, kadang kalau ngomong itu nggak jelas, buka lah. Akhirnya ketika dibuka cadarnya dan dia berbicara dengan tuasnya, sudah mulailah rasa itu terjadi pada tuan saya. Perempuan ini pun juga sudah mulai ada rasa lain. Akhirnya tuan saya ini tidak hanya berbicara, menjawab pertanyaan tentang agama yang dijawab, akhirnya dia mempersilakan si perempuan ini juga curhat lah begitu Pak. Curhat. Nah, akhirnya perempuan ini curhat, bercerita tentang kisah sedihnya, akhirnya menangis ya. Terharu tuan Syekh ini, akhirnya terpesona, mengatakan, sudahlah, kalau kamu mau menangis, datang lagi setan yang lain menggoda. Setannya sudah setan romantis Pak ya, setan romantis. Udah dikasihlah bahunya, akhirnya menangis di atas bahu tuan Syekh. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai jauh terjadilah perzinahan. Karena iblis ini, setan ini tidak henti. Kalau iblis atau setan yang ahli agama tadi itu sudah meninggalkan Pak, yang lain lagi, karena masing-masing punya profesi masing-masing. Ada yang setan romantis ya, dia menggoda dari berbagai ya, dengan kata-kata yang indah. Terus setelah terjadi perzinahan, perempuan ini hamil, mengandung, dan dia berpikir tuan Syekh, nanti sebentar lagi pasti 3 beradiknya ini, abang-abangnya ini akan pulang dari jihad. Ternyata hal itu memang terjadi. Sebelum dia pulang, si abangnya ini, adiknya ini dibisikkan lagi oleh setan tuan Syekh ini, kalau begitu daripada kamu nanti akan jadi fitnah besar, bunuh saja perempuan itu. Dibunuhlah perempuan itu. Dalam keadaan hamil, perempuan dibunuh. Sudahlah melakukan maksiat, kemudian membunuh si perempuan ini, berapa dosa yang dilakukan. Pulang si abangnya ini, dia mengatakan, mana adik kamu? Aduh, abang-abang bersabar ya, adikmu sudah meninggal karena mengidap penyakit corona, sakit, mati. Nah, sudah dikebumikan. Sedih abang-abangnya ini, kemudian dia minta diantar ke pemakamannya. Dia berdoa, 3 beradik di sana, kemudian pulang ke rumah. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, iblis pun juga, setan pun juga membisikkan si abangnya ini. Pas pula ketiga abangnya ini bermimpi suatu malam, mimpi yang sama, bahwa adiknya itu bukan mati sakit, tapi mati dibunuh. Sama mimpinya. Akhirnya ketiga abangnya ini, ketiga pemuda ini mendatangi seorang syekh. Tuanlah yang sudah membunuh anak kami. Langsung menuding seperti itu. Gemetar seorang syekh ini tadi. Akhirnya dia pun juga mengaku. Dipenjara dia dan akan dibunuh. Hukuman bunuh. Sebelum dia dibunuh, iblis setan ini datang lagi kepada syekh. Kamilah semua pelaku dibalik ini. Kamilah yang mempengaruhi kamu wahai syekh, yang kamu dulu ahli ibadah. Dipengaruhi dengan harta kamu tidak mempan, dipengaruhi dengan tahta kamu juga tidak mempan. Akhirnya melalui perempuan itulah kamu terpedaya, kata setan itu tadi. Oleh karena itu, kalau kamu mau selamat, kamu katakan kami ini adalah Tuhan.
saya ini adalah Tuhanmu. Iblis yang datang, ayo cepat, kalau kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu, kamu tidak akan dibunuh, wahai Tuhan Syekh. Apa yang terjadi? Dia mengakui iblis itu sebagai Tuhannya, hukuman tetap berlaku kepadanya, mati dalam keadaan syirik. Kesimpulannya jamaah yang dirahmati Allah, godaan kita dalam hidup ini luar biasa. Semakin tua dunia ini, godaan itu semakin mempesona semua kita. Maka mari terus istiqomah dan selalulah memohon kepada Allah pertolongannya untuk kita istiqomah dengan kebaikan. Karena tidak ada pertolongan yang terbaik melainkan Allah. Karena kehidupan kita yang kita inginkan adalah sesukses apapun, kita ingin akhir hayat kita husnul khatimah. Maka kepada Allah kita selalu memohon pertolongannya, dan Allah lah yang paling berhak memberikan pertolongan terbaik buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Angkat tangan semuanya. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Terus amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana ya arhamar rahim. Segala puji hanya milik-Mu ya Rabbana. Engkau yang maha mulia doa ya Allah. Kami yang hina memuliakan-Mu ya Rabbana. Ya Allah, Engkau maha kuasa doa ya Rabbana. Kami dhaif dan tanpa daya upaya. Ya Rabbana, sampaikan selawat dan salam kami buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kami cintai dan kami rindukan doa ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, kami bersimpuh di rumah-Mu di pagi yang berbahagia ini doa ya Allah. Kami tadahkan tangan kami di hadapan-Mu yang maha agung dan mulia. Engkau zat yang maha sempurna kasih sayang-Mu doa ya Rabbana. Ya Allah, sayangi kami dengan Kau curahkan doa ya Rabbana keampunan-Mu doa ya Rabb, keampunan yang terbaik kepada kami pendosa yang tertabur aib dalam kehidupan kami doa ya Allah. Engkau maha tahu doa ya Rabbana kehidupan masa lalu kami doa ya Rabbana, hari-hari yang telah kami lalui doa ya Rabb. Ya Allah, Engkau maha tahu dosa lisan kami doa ya Rabbana, yang sering mengucapkan kata-kata kebohongan, kedustaan dan sia-sia doa ya Rabbana. Ampun doa ya Rabb. Engkau maha tahu dosa mata kami doa ya Allah, melihat sesuatu yang Kau haramkan doa ya Rabbana. Ampun doa ya Rabbana ya Karim ya Mujib bahasa ini. Allah doa ya Allah ya Arhamar Rahimin. Engkau maha tahu dosa tangan yang kami lakukan selama ini doa ya Rabbana. Barangkali pernah terambil hak yang bukan hak kami doa ya Rabbana. Engkau maha tahu dosa kaki kami yang melangkah ke tempat kemaksiatan doa ya Rabbana, tempat yang tidak Engkau ridhoi doa ya Allah. Ya Rabb, hanya Padamu doa ya Allah kami aku segala kesalahan kami. Hanya Padamu doa ya Rabbana kami aku segala aib kami doa ya Rabbana. Kami adalah para pendosa, kami adalah orang bermaksiat di hadapan-Mu doa ya Allah. Begitu banyak kelalaian kami dalam beribadah selama ini. Perintah-Mu doa ya Allah tidak sungguh-sungguh kami jalankan. Larang-Mu doa ya Allah tidak sungguh-sungguh kami jauhkan doa ya Rabb. Ya Allah, ampun doa ya Rabb. Ampuni segala kesalahan kami doa ya Allah. Kesalahan besar maupun kecil doa ya Rabb. Kesalahan yang kami sengaja maupun tak bersengaja ya Rabb.
Ya Allah, kesalahan yang ternyata kami lakukan maupun yang tersembunyi, doa ya Rabbana. Ya Allah, Engkaulah penggenggam aib kami, doa ya Rabbana. Engkaulah penggenggam dosa-dosa kami, doa ya Allah. Ya Rabbana, kepada siapa lagi kami mohon keampunan melainkan hanya padamu, doa ya Rabbana ya Rahman Rahimin. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapapun yang Kau hadirkan sana ini, andaikan dia sedang Kau bebankan dengan permasalahan hidupnya, ringankan beban hidup kami, doa ya Allah. Ringankan beban hidup kami, doa ya Rabbana. Ya Allah, karuniakan kami pasangan hidup yang soleh dan soleha. Karuniakan, doa ya Allah, rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah penuh keberkahan, doa ya Allah. Keturunan yang Kau solehkan dan solehahkan ya Rahman Rahimin. Ya Rabbana ya Mujibas Sa'irin, Engkau juga Maha tahu keadaan orang tua kami yang hadir saat ini, doa ya Allah. Engkau Maha tahu, doa ya Allah, keadaan orang tua kami. Di antara kami ada orang tua yang sudah wafat, doa ya Rabbana. Cahayai barzahnya ya Rabbana. Jangan Kau azab mereka, doa ya Allah. Demi Allah kami saksi hidup, doa ya Allah. Orang tua kami adalah orang yang sangat soleh dan sangat baik, doa ya Allah. Berikan balasan yang terbaik bagi kedua orang tua kami di barzahnya ya Rabbana. Cahayai alam barzahnya ya Rabb. Ya Rabbana, jadikan ahli surga-Mu, doa ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Di antara kami orang tua kami yang masih hidup, doa ya Allah, andaikan mereka dalam keadaan sakit saat ini, sembuhkan, doa ya Allah. Sembuhkan, doa ya Rabbana. Sembuhkan orang tua kami dalam keadaan sakit, doa ya Rabbana. Ya Allah, jadikan selesai hidupnya menjadi ahli ibadah ya Rabb. Jadikan selesai hidupnya menjadi hamba-Mu yang dekat dan akrab dengan-Mu, doa ya Allah. Jangan Kau tinggalkan mereka, doa ya Rabbana, dalam kelalaian, doa ya Rabb. Jadikan hidupnya bertabur ibadah padamu, menjadi hamba-Mu yang terbaik. Dan jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Rabbana, pada saat mereka mengakhirkan nafas mereka, doa ya Allah, jadikan mereka dalam keadaan ridha kepada kami ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ya Rabbana. Ya Allah, Engkau Maha tahu, doa ya Rabbana, permasalahan bangsa kami yang sedang kami hadapi, doa ya Allah. Karuniakan kami pemimpin yang terbaik, doa ya Allah. Pemimpin yang amanah, doa ya Rabbana. Pemimpin yang sayang kepada rakyatnya dan taat padamu, doa ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, doa ya Allah. Ya Rabbana, saat ini kami masih Engkau uji dengan penyakit dan wabah corona, doa ya Allah. Angkatlah corona ini dari kehidupan kami, doa ya Allah, karena Dialah yang akan memisahkan persaudaraan kami, doa ya Rabbana. Membatasi kami untuk bersilaturahim satu dengan yang lain, doa ya Rabbana. Allahumma, doa ya Rabbana, jauhkan kami dari keburukan, jauhkan negeri ini dari keburukan, doa ya Allah. Muliakan kami dunia wal akhirah ya Mujibas Sa'ilin. Ya Rabb, Zat yang sempurnakan segala pengharapan dan doa-doa kami, doa ya Allah. Serta jadikan setiap tangan yang kami tadahkan di hadapan-Mu yang Maha Agung, doa ya Rabbana, ia penuh pengharapan menjadi doa yang Kau kabulkan, doa ya Allah, menjadi doa yang Kau terima, doa ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jemaah yang dirahmati Allah. Terima kasih atas kebersamaan dan kesempatan ini. Semoga Allah ridhoi pertemuan dan majelis kita yang berbahagia dan mulia ini. Akhir kalam, kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.